Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Bersama saya Pendeta Romauli Sihaan, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam melakukan segala aktivitas pada hari ini. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dan kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk hari baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Tuhan, kami mau menjalani hari-hari kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki, dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman yang baik dan setia di dalam hidup ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 10 Oktober 2023 tertulis dalam kitab Roma 6 ayat 22. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Alai nuaing dung malua hamusian dosai dung gabi panguloi di debatahamu adong do parbuena tu habadiaon jala hanguluan nasa liling na do habatianna. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hidup seorang budak berada di dalam kekuasaan pemiliknya atau tuannya. Budak tidak bisa menentukan sikapnya, tidak bisa membela haknya, dia tidak berhak atas dirinya. Siapakah yang berhak atas dirinya? Tentu Tuhan yang menjadi pemiliknya. Itulah sebabnya pada zaman dulu seorang budak sangat mengharapkan kebebasan dari Tuhan yang menyiksa dan menindas dirinya. Dan orang yang telah menebus seorang budak dari Tuhan yang lama, dia berhak atas hidup budak itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah berbicara tentang seorang budak. Tentu yang dimaksud di sini adalah bukan budak terhadap orang lain atau budak terhadap bangsa lain. Tetapi yang dimaksud dalam renungan kita adalah budak dosa. Budak dosa siapakah yang menjadi tuannya? Tentu iblis. Seseorang yang telah diperbudak oleh dosa, dia akan taat dan menuruti apa yang dikehendaki oleh iblis. Apa yang dikehendaki iblis adalah kematian budaknya. Artinya, iblis tidak mau orang yang jatuh ke dalam dosa diselamatkan dan hidup kembali, atau beroleh keselamatan dan beroleh kehidupan yang kekal. Tetapi sebaliknya, iblis sangat mengharapkan kematian yang kekal lah yang menjadi bagian orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa. Dalam Matius 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus kita dari perbudakan dosa, untuk menebus kita dari perbudakan iblis, agar kita menjadi orang yang merdeka, orang yang dimenangkan di dalam kuasa Tuhan. Oleh sebab itulah Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma bahwasanya mereka yang telah dimerdekakan dari dosa adalah menjadi hamba Tuhan. Karena Yesuslah yang menebus, sehingga setiap orang yang telah ditebus menjadi hak Yesus, menjadi hak Tuhan seutuhnya. Sebab itu, anak-anak Tuhan yang telah ditebus, yang menjadi hak Kristus, tidak lagi hidup untuk dirinya, tidak lagi hidup untuk dunia, melainkan hidup untuk Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah,
kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Lihatlah, buah dari penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita menjadi kudus. Kita dimurnikan kembali dan menjadi pribadi yang dilahirkan kembali. Menjadi pribadi yang baru. Menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita harus berbeda dari sebelumnya. Kita tidak lagi gemar melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal kegelapan yang menyimpang dari jalan Tuhan. Sekalipun itu sangat menggiurkan dan selalu ada di depan mata kita, bukan? Tetapi sebagai orang-orang yang telah ditebus Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, kita harus memegang keselamatan itu sampai akhir hidup kita. Oleh sebab itu, sekencang apapun badai dunia, topan gelombang pencobaan tidak akan meruntuhkan iman kita, tidak akan menggoncangkan kehidupan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Tetapi sebaliknya, pergumulan, pencobaan justru membuat kita semakin kuat, semakin kencang berpegang kepada Tuhan. Hiduplah di dalam pembaharuan yang telah dikerjakan Yesus Kristus dalam hidupmu. Jauhilah dosa, tetapi hiduplah di dalam kebenaran seperti yang dikehendakinya. Karena demikianlah Tuhan berkenan dan berkehendak atas kita. Dan ketika kita setia di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, di dalam perkataan dan perbuatan, maka kehidupan yang kekal telah menjadi bagian orang-orang yang melakukannya. Jadilah pemilik kehidupan kekal itu dan berbuahlah di dalam hidupmu, karena engkau sekarang telah ditebus menjadi manusia baru, menjadi manusia yang telah bersih, yang telah diangkat menjadi anak Tuhan, pewaris kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu dengan baik. Tuhan, terima kasih untuk penebusan-Mu. Terima kasih telah mengangkat kami menjadi anak-Mu. Dan biarlah kami terus hidup sebagai anak Tuhan yang hanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.